Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas SDN 17 Pasar Ambacang dalam rangka kegiatan CGP berbagi mengenai budaya positif di SDN 17 Pasar Ambacang. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga dengan kita banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 17 Pasar Ambacang serta Bapak Ibu Majelis Guru SDN 17 Pasar Ambacang. Mengawali acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala SDN 17 Pasar Ambacang kepada Ibu Supriyanti SPD, disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Majelis Guru beserta tenaga kependidikan SD 17 Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji. Pertama dan utama sekali mari sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah masih limpahkan nikmat rahmat kesehatannya kepada kita bersama sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kita hari ini berkumpul dalam rangka acara berbaginya calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Yang sekolah ini memiliki 3 orang guru calon guru penggerak, yakni ada Ibu Weni Fatma Aprilia, Bapak Mas Rizal, dan Ibu Rosneti. Salah satu dari kegiatan calon guru penggerak ini ada kegiatan aksi nyata berbagi. Untuk itu kegiatan yang diselenggarakan ini, Ibu selaku kepala sekolah yang pertama sekali mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana kegiatan ini nantinya akan dipandu oleh teman kita yakni Ibu Weni Fatma, dan itu Ibu mohon juga keseriusan dari Bapak Ibu untuk mengikuti. Terkadang di dalam pendidikan ini, dan kita juga bersyukur ya Bu ya, karena di sekolah kita memiliki calon guru penggerak, makanya ilmu-ilmu yang mereka peroleh sewaktu mereka melaksanakan kegiatan ini, dan inilah yang kita harapkan mampunya berbagi ilmu yang diperoleh kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang nanti dibagikan oleh Ibu Weni ini dapat kita pedomani. Sesuai dengan perbincangan Ibu tadi di kantor bersama calon guru penggerak, bahwasanya mereka akan melaksanakan kegiatan aksi nyata mengenai perilaku positif. Iya. Mengenai budaya positif.
Jadi apa itu budaya positif ini nanti akan dipaparkan oleh Ibu Weni. Namun sekilas Ibu membaca tadi mengenai budaya positif ini nantinya akan kita lahirkan bagaimana anak kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif, memiliki karakter yang kita harapkan, baik itu dari segi mereka berbicara, segi di sekolah, dan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini tentu tidak lahir dengan sendirinya, namun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa itu terutama yang namanya murid dia mencontoh. Yang dicontohnya itu siapa? Ya, kita sebagai gurunya di sekolah. Untuk itu kebiasaan yang positif itu dari anak lahir dari ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru yang juga sudah melaksanakan kegiatan positif di sekolah. Tunggu dulu, Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD 17 Pasar Ambacang dalam rangka kegiatan CGP berbagi dalam budaya positif khususnya di SDN 17 Pasar Ambacang. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan barang kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga dengan kita banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, mungkin kita awali kegiatan kita hari ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita dengarkan. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 17 Pasar Ambacang, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDN 17 Pasar Ambacang. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala SDN 17 Pasar Ambacang. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan sambutan serta arahannya kepada kita semuanya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan penampilan kegiatan CGP berbagi budaya positif oleh Ibu Rosneti SPD. Kepada Ibu Rosneti disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan lebih utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul
di SDN 17 Pasar Ambaca. Selawat berangkaikan salam buat junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 17 Pasar Ambaca, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SDN 17 Pasar Ambaca. Selanjutnya langsung saja saya akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan SDN 17 Pasar Ambaca. Sebelumnya saya minta maaf karena saya berdiri di sini bukan untuk menggurui. Oleh karena itu saya hanya berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin Ibu dan Bapak semuanya sudah kenal sama saya. Nama Rosneti SPD, CGP Angkatan 7. Bahwasanya di SDN 17 ini kami bertiga lulus CGP Baiklah, saya akan memaparkan dan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dan sudah mengetahui tentang bagaimana budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Bahwasanya kita tahu semuanya sebelum kita tatap muka ini kita sudah dilanda oleh COVID-19, bahwasanya pembelajaran kita merupakan pembelajaran daring, jarak jauh. Yang kedua, konsep disiplin positif. Bagaimana konsep disiplin positif ini berpengaruh kepada siswa kita dan berpengaruh kepada pendidikan kita. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan kepada murid mengenai bagaimana keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segi 3 restitusi. Keenam ini nanti saya jabarkan satu persatunya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Itu menurut Kuhn Thomas 1962, The Structure of Scientific Revolution. Pergeseran paradigma pada proses pembelajaran
disebabkan beberapa hal, antara lain yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwasanya pada saat ini perkembangan dan teknologi ini sangat pesat sekali, baik ini mengenai gadget, HP, infokus dan lainnya sebagainya. Yang kedua adaptasi atas kebutuhan hidup. Yang ketiga tidak terprediksi. Empat inovasi dan kreatif. Inovasi dan kreatif ini adalah perubahan yang baru, perubahan yang lebih baik ke depan. Yang kedua, konsep disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Penerapan disiplin positif membutuhkan kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik. Banyak di antara disiplin positif ini, banyak emosi-emosi kita banyak yang tidak terkontrol. Kemudian cara mengajarkan disiplin positif pada anak. Yang pertama, kenalkan disiplin sejak dini. Disiplin sejak dini mulai dari anak berumur 4 tahun ataupun berumur 3 tahun, itu sudah bisa kita kenalkan disiplin, baik cara makan, mandi, dan sebagainya. Yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Setiap kesepakatan yang kita buat, kita diskusikan bersama bagaimana baiknya. Yang ketiga, berikan konsekuensi yang logis. Berikan konsekuensi yang logis. Berarti konsekuensi ini yang mampu diserap oleh anak, yang mampu dilaksanakan oleh anak. Yang keempat, bersikap tegas bukan marah. Kebanyakan kita ya Bapak Ibu, mama marah terus, ibu tuh pemarah, ibu tuh marah-marah terus, malah sekolah mah. Kebanyakan seperti itu. Kita tidak boleh marah, tapi berlaku tegas kepada anak. Nak, silakan buang sampah ke tempat. Jangan seperti ini, kamu buang sampah sembarangan aja. Itu anak jadi takut kepada guru. Contoh sikap disiplin di sekolah. Yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Jadi anak yang terlambat kita berikan arahan dan berikan konsekuensi. Itu kesepakatan di lingkungan kita. Bagaimana kesepakatan di sekolah kita? Kita kasih konsekuensi, bukan hukuman. Yang kedua, memakai seragam sesuai ketentuan. Kita sudah ada kesepakatan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita sudah melaksanakan kesepakatan apa pakaian untuk anak dan guru. Yang ketiga, menaati peraturan sekolah. Di sekolah kita sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh seluruh warga sekolah. Yang keempat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi anak-anak diajar atau diberi arahan untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi kalau seandainya anak tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kita beri arahan lagi. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan tekun, mengikuti upacara dengan khidmat, menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tujuan keyakinan kelas adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan kebiasaan positif di kelas atau di sekolah,
menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Dengan adanya keyakinan, kita bisa bekerja dengan lebih baik, kita bisa lebih tenang dan menguasai diri menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam menyelesaikan satu tugas. Kita tahu dan sadar sepenuhnya bahwa masalah itu pasti ada. Semua orang pasti mempunyai masalah. Anak-anak pun mempunyai masalah. Kenapa dia murung dalam belajar? Kenapa dia tidak mau belajar? Berarti dia bermasalah. Kita sebagai guru pun banyak masalah. Tapi itulah namanya hidup, pasti bermasalah. Yang tidak ada masalah lagi sudah out. Itu tidak ada masalah lagi. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti 5 kebutuhan dasar ini kebutuhan pokok bagi manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua anak itu membutuhkan kasih sayang dan butuh diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap anak ini mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada yang kemampuannya di bawah, sedang, dan di atas. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Anak ini cenderung lebih banyak bermain, jadi belajar sambil bermain. Anak ini lebih cenderung ke matematika ataupun ke bahasa Indonesia. Ada yang cenderung ke menggambar. Jadi kita akan memberi kebebasan kepada anak untuk memilih, tapi kita tetap memberikan pembelajaran sambil bermain. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita ajak anak-anak untuk bergembira, bersenang-senang, tapi dalam konteks belajar. Lima, posisi kontrol. Posisi kontrol tersebut, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini nantinya saya jelaskan. Yang pertama penghukum. Penghukum ini bagaimana sih? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini seorang penghukum yang guru sebagai penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu guru sebagai penghukum. Ciri khas penghukum adalah suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk dan menghardik. Itu adalah guru sebagai penghukum. Guru yang seperti ini tidak baik. Lanjut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, atau Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Jadi membuat anak merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri
teori yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Jadi kita sebagai guru jangan menjadi orang anak pembuat merasa bersalah dengan kata-kata kita. Yang ketiga, teman, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapaknya ya, demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini, kamu tidak akan seperti ini. Nah itu, ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi yang seperti ini ada baiknya, ada tidaknya. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Guru sebagai pemantau, awasi dari. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini guru sebagai pemantau ditanya terus kayak intel, kayak pemantau lah, kayak intel mau nanya-nanya terus. Kemudian seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Aduh cek nih, aduh daftarnya aku pemantau gurunya kok, guru sebagai pemantau kayak intel. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ciri khas pemantau adalah dengan nada suara datar, bahasa tubuhnya yang formal. Jadi yang seperti ini guru sebagai pemantau juga tidak boleh. Yang terakhir, yang 5, manajer. Nah ini kita kalau dapat guru sebagai manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Apa masalahnya, kita cari solusinya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi
yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi setiap kesalahan itu bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya, nak? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi itu yang kita sampaikan kepada anak. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa dampaknya pada dirinya? Yang keenam, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, stabil the identity. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama. Yang pertama tadi restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Dari yang gagal anak, bisa kita membuat anak itu menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Misalnya anak malas, ibu juga pernah seperti itu, tapi gimana caranya ke depannya supaya kamu itu lebih sukses, lebih rajin lagi belajar. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional, berpikir lebih baik. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Apa masalah dari anak tersebut? Kenapa dia murung? Kenapa dari rumah dia malas belajar atau murung? Apakah ada masalah? Kadang-kadang anak ini murung di dalam kelas, kira-kiranya anak ada orang tuanya yang bermasalah di rumah. Akibatnya ke anak. Orang tua yang berkelahi, bapak ibunya yang berkelahi di rumah, anak yang menjadi sasaran. Atau yang anak ini tidak makan pergi sekolah, itu juga masalah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Kita pahami ini dulu. Kita memahami mengapa mereka berbuat kesalahan, sehingga bisa dipahami. Menanyakan keyakinan kelas, ini yang kedua. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya.
Mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah jelas yang saya sampaikan. Jadi kita sebagai, ya silakan Bu Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta terima kasih banyak atas pemaparan yang telah Bu Rosneti sampaikan tadi. Dengan pemaparan yang telah Ibu sampaikan tadi membuka pola pikir saya sebagai seorang guru untuk lebih baik lagi dalam menghadapi siswa, sebagaimana dijelaskan tadi sebagai manajer. Saya akui juga selama ini di kelas mungkin saya belum sampai pada tingkat sebagai manajer. Cuman di sini yang menjadi salah satu kendala bagi saya ketika konsekuensi yang telah diyakini tersebut tidak dilaksanakan oleh anak. Sebagai seorang guru, apa yang harus kita laksanakan lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Teti. Ketika keyakinan atau konsekuensi yang kita laksanakan tidak terlaksana, ya, kita sebagai seorang guru, kita harus tetap sabar dan tetap kita mengayomi anak itu dan memberi arahan. Kita tidak akan pernah bosan untuk memberikan arahan dan tidak akan pernah bosan memberikan konsekuensi. Konsekuensi ini kita sepakati di sekolah. Kalau seandainya tidak juga dilaksanakan oleh anak, kita tetap memberikan terus arahan. Tidak mungkin kita, aku tidak di kerajaan, itu sih anak mungkin awak seorang guru mau itu. Itulah memberi kita kesabaran dan tetap kita memberikan pengayoman kepada anak, bagaimana supaya anak ini nantinya bisa berpikir, kalau setiap kali ini yang saya lakukan, apakah tidak berdampak kepada saya, apakah tidak berdampak kepada orang tua. Kita berikan seperti itu, kita berikan arahan kepada anak-anak, kamu disekolahkan oleh orang tuamu, pekerjaan ayahmu seperti itu, apa yang kamu berikan kepada orang tuamu nak nantinya? Apakah kamu akan menjadi seperti ini terus? Apakah kamu tidak akan ingin maju ke depannya? Tetap kita memberikan arahan bagaimanapun caranya, karena kita seorang guru, itulah tugas kita, tugas yang paling mulia. Tetap kita memberikan saran arahan yang lebih baik dan lebih positif kepada anak. Bagaimana Bu Teti? Ya, itulah tugas guru ya Bapak Ibu. Guru ini adalah digugu dan ditiru. Bagaimanapun caranya kita mengapakan kepada anak, meyakinkan kepada anak bahwasanya belajar ini adalah untuk dia, masa depan dia, untuk bangsa, untuk negara, untuk dirinya, untuk orang tua dan untuk agama. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Rosneti yang telah memaparkan mengenai budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan CGP berbagi khususnya di budaya positif ini bisa kita terapkan sama-sama oleh guru di SD 17 Pasaran Bacan, agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang sukses, sadar akan diri dia sendiri. Terima kasih. Saya sebagai protokol, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.